Siapa yang hari ini memakai baju merah, tolong angkat tangan. Oke. Sebelahnya bilang gini, kamu pakai merah, kasih aku angpo dong. Betul ya? Dan budaya ini sudah bukan milik masyarakat Tionghoa saja. Waktu saya masih tinggal di Queen, tadi saya makan sama teman-teman jemaat di Chinatown, dan tiba-tiba ada semacam iring-iringan begitu kayak barongsai, dan ada semacam raja seperti Giam Loong datang. Orang bule pakai pakaian kayak raja-raja zaman dulu dan nyalami kami satu persatu di meja dan saya dikasih angpo. Terbalik ya, seharusnya saya ngasih angpo orang bule, ini orang bule ini ngasih angpo sama saya. Dan satu meja semua dikasih angpo, dia pakai ini jubahnya ada kantongnya, dia keluarin angpo satu persatu. Sebelah saya tanya, berapa dolar ya? Nanti kalau orangnya sudah pergi kamu buka ya. Ternyata ketika dibuka tidak ada uang dolar sama sekali. $1 pun enggak ada. Yang ada apa? Coklat. Lumayan, coklat enak sih. Oke. Terinspirasi seperti itu sorenya saya akan khotbah di Hay Street. Jadi saya telepon pengurusnya, saya berkata begini, bisa enggak hubungi jemaat, tolong suruh bawa angpo masing-masing. Terus dia tanya, untuk siapa? Untuk orang-orang yang dikasihi, tetapi isinya bukan uang loh, bukan banknote, oke, apalagi cek, tapi isi ayat-ayat firman Tuhan. Dan hari itu saya pulang malam ke apartemen saya, saku jas saya penuh angpo. Orang rumah berkata, wih duitnya banyak ya? Enggak, ayat semua isinya. Oh itu lebih berharga ya. Jadi mereka hanya kasih ayat-ayat, masukkan di angpo, dibagikan. Sebetulnya saya mau ide yang sama di gereja ini, tapi karena saya baru pulang tengah malam semalam, saya juga pecia ya, pulang ke rumah. Papa mama juga nggak ada, tapi koko tertua kan masih ada. Dan kami kumpul, keluarga besar, dan ternyata ketika kumpul, kami malah periksa kesehatan. Mengapa? Keponaan-keponaan kami itu kalau nggak dokter spesialis, apoteker. Mumpung mereka kumpul semua, wah ini lengkap nih. Dokter-dokternya lengkap, apoteknya lengkap. Jadi masing-masing nyodori tangannya untuk cek tekanan darah saya. Dan tekanan darah saya yang atas normal, ipek sekju. Oh, luar biasa ya, bisa detail ya dokter yang meriksa. Sedang yang kecil, ciusek. Dan ini, ponaan saya bilang begini, ketinggian loh cek, bawah kalau 90 itu terlalu tinggi. Kalau tes kolesterol, pasti bersih meskipun cincin. Saya tes kolesterol kalau makan enak sekalipun bersih. Kalau di rumah makan, di rumah. Kalau di Prodia baru kelihatan. Betul ya? Nah jadi kalau Anda cek, nanti bilang enggak ada ini kolesterolnya. Loh iya toh Pak? Iya, teman-teman makan di layar ada kolesterolnya Pak? Enggak ada. Coba ke Prodia, nilai tinggi, betul ya? Nah di sini enggak ada. Hari ini saya ingin khotbah dengan judul Angpo Terindah dari Tuhan. Siapa yang sudah dapat angpo? Tolong angkat tangan. Oke. Tadi saya baru masuk, sudah diminta angpo itu. Oke. Angponya Pak? Waduh iya, lupa bawa, betul ya? Oke. Dev udah dapat banyak udah. Anda tadi nyanyi semangatnya luar biasa, dia dapat banyak itu. Pinter, kemana-mana anak 2 diajak. Kalau kita anak 6 lah, cuan, betul ya? Oke. Oke, mari kita lihat pada hari Imlek, setiap orang bahkan orang dewasa sekalipun mengharapkan angpo. Betul ya? Kita bisa jadi lupa bahwa angpo terbaik dari Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ingat ayat ini? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Kita perlu ingat loh ayat ini. Karena begitu besar, perhatikan kata begitu, karena ukurannya nggak jelas, sangat luar biasa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah ini angpo yang terbaik? Karena keselamatan itulah yang terbaik. Kita lihat next berikutnya. Nah ini yang lucu ya. For God so loved
the world-nya diberi gambar bola dunia. Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan angpau itu? Yang pertama, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun di antara kita yang bebas dari dosa. Saya pernah khotbahkan di kontemporer, suatu kali ada pengkhotbah KKR, khotbah di London, Inggris, dan dia khotbahkan ayat ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia tanya, ada enggak di antara Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir saat ini yang tidak berbuat dosa? Berkali-kali, puluhan kali dia KKR, tidak ada seorang pun loh yang berani angkat tangan. Tapi kali itu seorang bapak angkat tangan, Bu Sakti ya. Kalau saya tanya ayat ini di tempat ini, ada enggak di sini yang tidak berdosa? Tolong angkat tangan. Tak foto nih. Oke, enggak ada ya. Nah, suruh maju dia. Come forward, ayo maju ke depan. Ya, di atas panggung ditanya begini, ketika masih kecil, kamu nakal enggak? Oh enggak, saya itu loh orang rumahan. Ketika sekolah, kamu nyontek enggak? Enggak. Saya tanya di sini siapa yang enggak pernah nyontek, tolong angkat tangan. Oke, ini ada beberapa dosen teman saya juga di sini, enggak berani angkat tangan, berarti dosennya dulu juga nyontek, betul ya? Oke, luar biasa ya. Ada dosen-dosen mungkin dulu juga nyontek. Dan dia berkata, enggak, saya tidak pernah nyontek. Karena my fam is a devoted family. Keluargaku itu adalah keluarga yang sungguh-sungguh beriman. Ketika nikah, pernah nipu istri enggak? Dia berkata, enggak, saya selalu terbuka sama istri. Ketika kerja, pernah korupsi enggak? Enggak. Pengkhotbahnya bingung nih. Kayaknya cocok dek sing khotbah nih, betul ya? Wah ini, sakti ini dapat orang yang bebas dari Roma 3:23. Tetapi Roh Kudus bisiki sesuatu, coba tanya sebelahmu. Dan ditanya begini, Bapak bangga enggak karena tidak berbuat dosa? Oh ya bangga sekali. Nah, dosa kesombongan. Betul ya? Nah enggak sadar ya, oh dosa kesombongan, berarti masih ada dosanya kan? Semua enggak dilakuin, ternyata mengatakannya dengan luar biasa. Inilah yang seharusnya kita perlukan sebagai orang beriman. Jesus, I cannot live without you. I can live without you. Saya tidak bisa hidup tanpa engkau. Yang percaya katakan amin. Setuju? Oke, mari kita lihat yang pertama, mengapa? Karena kita hidup dalam kegelapan. Efesus 4, ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan ini kalau di kota biasanya berkelompok-kelompok. Ada yang disebut slum area. Slum area adalah daerah kumuh di mana peredaran narkoba, trafficking, perdagangan gadis untuk dijadikan pelacur itu tinggi sekali. Kalau di New York itu ada di Brooklyn dan di Bronx. Ini ada teman yang dulu tinggal di New York sekian lama, sekarang balik ke Indonesia. Dan itu ngeri. Tetapi uniknya ketika itu dijadikan film, maka semua orang berbondong-bondong ke sana. Contohnya ada yang di Bronx, yaitu stair, tangga. Tangga itu sekarang menjadi viral, karena Joker nari di situ, betul ya? Joker nari-nari di situ. Jadi orang kalau ke New York,
pengen mampir ke Bronx, ikut nari-nari di tangga itu biar jadi viral. Dan kehidupan di Bronx dan Brooklyn itu memang mencerminkan kegelapan itu. Saya pernah stay di Brooklyn, dipinjemi teman, itu rumah milik orang Italia dan lingkungannya orang kulit hitam. Saya tanya, "Mem, kamu betah di sini?" Karena dia sendirian loh, orang Itali, kulit putih, di lingkungan orang negro, dan rumahnya bagus. Apakah tidak jadi sasaran penjarahan? Rumahnya 3 lantai, dan ketika saya ke sana, dia bilang, "Pakai rumahku yang di lantai 3. Jadi lantai 3 rumahnya itu diserahin. Jadi kami pakai itu, rumah yang di atas itu. Dan istri berkata ini, "Waduh, lingkungannya lumayan ngeri ya. Tengah malam gitu kita bisa bangun terjadi tembakan sana sini, karena itu perkelahian antar geng. Tapi ketika pagi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semakin betah itu saya tinggal di situ. Mengapa tetangga kiri kanan yang orang negro-negro itu baik sekali. Bahkan anak saya yang kecil ketika tanya, Burger King di mana ya? Dia tidak hanya nunjukin loh, tak antar kamu ke sana. Ada orang negro kunciran gitu. Dan pulang anakku berkata ini, baik-baik ya? Oh ya baik-baik, yang jahat itu hanya di film Hollywood, betul ya? Kakean nonton, betul? Tapi kenyataannya secara keseluruhan mungkin ada wilayah-wilayah yang polisi aja takut masuk ke Bronx, masuk ke Brooklyn. Mengerikan. Kalau digambarkan mungkin seperti ini loh. Jalan tanpa sadar, kita masing-masing masuk ke neraka. Jadi hidup itu betul-betul di tengah kegelapan. Yang kedua, banyak orang bijak pun mengakui, Amsal 20 ayat yang ke-9, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Siapa yang berani berkata bahwa aku tahir? Bukan hanya sekedar bersih loh, tetapi tahir. Alkitab Perjanjian Lama itu membersihkan dosa, itu ada 3 level. Kalau kita belajar di sekolah teologi kita diajarkan. Ada yang dikatakan begini, bebaskan aku dari pelanggaran aku, bersihkan aku dari kesalahan aku, tetapi tahirkan aku dari dosaku. Dan ucapan doa semacam itu menjadi doa favorit Daud. Mengapa? Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, sejak itu doanya seperti itu. Dia sungguh-sungguh Tuhan ingin menahirkan hatinya. Karena bagi orang Yahudi, masalah tahir itu penting sekali. Saya pimpin rombongan ke Israel, makanannya kadang nggak cocok ya. Kalau Haris katanya cocok ya kemarin makan di Israel. Oke, soalnya dari 5-star hotel ke 5-star hotel yang lain, berarti hojo sencingping, betul? Tapi kalau kita yang ke daerah-daerah nggak enak. Tiba-tiba seorang ibu mengeluarkan sambal burudi. Kok bisa sih ngawon sambal burudi? Saya bilang, Bu, masukkan ke tas, Bu. Soalnya ini restoran Yahudi loh. Harus ada kata kosher ya. Kalau ibu keluarkan itu, maka kita bisa nggak makan loh. Satu makanan itu bisa disingkirkan sama orang Yahudi, dan dia berkata, silahkan makan di tempat lain. Karena engkau menajiskan meja makanku. Ngeri ya. Apalagi kita ngetok terasi, petis, waduh kacau, betul ya. Durian ditokno. Jadi bagi mereka itu 2 jenis daging aja dalam satu meja dilarang loh. Jadi kadang-kadang kita bingung, hari ini loh kok telur ya, dagingnya nggak ada ya, makan daging loh, telurnya kok nggak ada ya. Bisa semacam itu peraturannya luar biasa. Itu sebabnya mereka berkata, siapa dapat berkata aku bisa membersihkan diriku. Kembali kita lihat gambarnya. Nah, who can say I have kept my heart pure, I'm clean and without sin. Gimana? Karena kita sudah terpisah dari Tuhan. Sin separate us from God. Dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan dosa itulah yang juga memisahkan kita dari bahkan pasangan hidup sekalipun. Ada gadis datang ke saya, habis air matanya nangis dan berkata, aku balik Pak dari Sinsiapo, gak gelem aku sekolah lagi. Kenapa? Papaku selingkuh di Singapura, sama bule lagi. Waduh.
Biasanya itu papa pulang kerja, aku yang datang lari pertama kali, yang peluk pertama kali. Sekarang aku gak bisa ngampuni papa. Saya tanya, mamamu gimana? Mama sudah ngampuni, aku enggak. Wah ini anaknya galak banget ini, betul ya? Oke, kadang-kadang kita susah ya. Itu sebabnya mengapa bisa memisahkan kita bukan hanya dengan Tuhan, tetapi bisa memisahkan kita dari saudara. Yang ketiga, Yesus pun berkata, mari lihat Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Coba saya ulang baca ya. Nanti di list, ini gue banget, ini gue banget. Kok kabeh aku ya? Oh gak enak itu. Oke, lihat, ada enggak yang kita lolos dari sini? Oke, banyak loh. Dikatakan apa? Pikiran jahat, 1, percabulan, 2, pencurian, pembunuhan, perzinahan, 5 jari sudah habis ya. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, enggak cukup loh 10. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah masalah hati. Dan lihat, Anda tahu produk ini, Apple, MacBook, kita yang penggemar Apple, sadar enggak mengapa gambar Apple itu seperti ini? Karena pendiri Apple sangat sadar bahwa we have corrupted mind. Kita itu memiliki pikiran yang sudah terkorupsi, digerogoti. Tetapi lihat statement berikutnya, dia berkata begini, dari pikiran yang sisa itu, mari kita ciptakan teknologi. Dan Apple terbentuk. Suatu kali saya jalan-jalan ke Shenzhen, tiba-tiba saya ditawari, iPad, the newest one, sir. Ini edisi yang terbaru. Tak lihat, kok ya apik ya? Tak tanyai how much. Dia berkata, sekian drok mingpi. Saya tuh gak bingung. Biasanya gitu langsung ketokno kalkulator ya. Tapi tak kira-kira ini murah banget. Terus tak tanya, asli? Dia bilang asli. Tak kejar, bener asli. Terus dia ngomongnya pelan, asli Shenzhen. Mengapusi aku tak delok kira ini nanti crash gak bisa. Oke. Ternyata ketika tak lihat logonya, itu apelnya krowake wakeh. Beda dengan yang asli. Loh, ini krowake akeh yang ngapusi. Jadi krowake jower loh. Terus bilang, lihatin loh, moto anu. Oh iya, soalnya pakai asli nanti kami dituntut, jadi krowake gede. Oh, politik kok. Congkok renci ya, Ami, betul ya? Oke, pinter. Tetapi sekarang congkok ngalami masalah loh. Kemarin sepupu saya cerita, ini aku stres ini. Anakku yang dari Beijing mau pulang, dan mau tak cutikan sampai setengah tahun. Saya bilang, hilang loh tuition fee-mu kalau kuliah. Iya Pak, gak bisa dijaluk balik loh. Gak bisa, hilang. Bilang, terus yang satu bilang, Cek, boleh gak ya kalau cuti gitu, cuti kuliah? Enggak boleh. Kalau kita congkok, kita mau ngambil, ya udah dihitung, hilang. Jadi semestermu hilang. Nanti kalau balik lagi, bayar sejak awal lagi loh, bayar. Waduh sudah tak bayar 1 tahun loh, ya enggak apa-apa lah. Daripada anakmu kena coronavirus, betul? Ada yang tanya, coronavirus itu apa ya? Merek mobil lah. Corona, Toyota, kacek sitik lah. Oke. Katanya hari gini nggak tahu coronavirus. Dan virus itu, seperti flu burung, SARS, itu mengerikan loh. Dulu gara-gara SARS, saya nggak jadi loh pelayanan di Beijing. Saya sudah dijadwal 3 bulan untuk stay di Beijing. Seandainya saya jadi ke Beijing, sekarang saya ngomong kok iya ciami pasti. Ternyata istriku berkata, ngapain kamu ke Beijing? Enggak ini loh, sini ada church planting. Saya dulu kan disebut apostolic pastor ya. Jadi ikut diriin gereja, ikut bantu setting, ngasih training. Waktu mau ke Beijing, kena itu enggak jadi saya. Daripada sampai sana, goodbye forever ya. Mari lihat yang kedua. Kita memerlukan transplantasi hati. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan begini.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Lihat sekali lagi, najis, haram, dan tahir dikontraskan. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Banyak yang baca ini ayat dengan biasa. Coba perhatikan kain kotor di situ. Seringkali kita membayangkan kain kotor kayak begini ya. Kain kotor yang dimaksud di Yesaya ini adalah softtek, bekas. Halo? Zaman dulu tidak ada softtek. Jadi mereka pakai kulit supaya bisa dipakai ulang. Dan di dalamnya dikasih potongan-potongan kain. Sehingga darah kotor di situ dibuang, ininya dicuci lagi. Nah, darah kotor itulah yang disebutkan di sini. Bagi orang Israel, maaf, kalau you have a monthly period, tamu Anda yang datang bulanan, enggak jelas nanti tanya sebelahnya tamu bulanan itu apa, itu dianggap najis, ya atau ya? Jadi kalau itu kain kotor itu diri kita, Anda bayangkan, senajis apa sih kita? Sehingga ketika kita membaca Yesaya kita bilang seperti terpukul orang yang merasa dirinya kudus, lihat, yua kain kotor, kain kotor. Yang satu, mari kita lihat next. Dan kalau kita lihat NIV, ngomongnya keras sekali loh. We are a filthy rags. Kita itu kain yang sudah terbuang, sudah nggak bisa dipakai lagi. Bandingkan dengan orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Sehingga Yesus jengkel sekali. Lukas 18 ayat 11 sampai 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Waduh, sakti banget ya. Oke? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Wih, duding sebelah lagi. Anton berani duding sebelah? Gak wani, kalah gede mbek kokone, cekek mati gue. Oke, seperti pemungut cukai ini. Lihat, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu yang diduding-duding itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Kalau orang Yahudi berdoa kan dia menghadap ke langit dengan 2 tangan dikedangkan di depannya. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa yang dikatakan Yesus? Kontras 2 orang ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Justification by faith, dibenarkan oleh Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lihat, ketika mereka mengalami dosa, apa yang mereka lakukan? Coba kita lihat gambarnya. Mereka ambil tanah, ambil debu tanah, karuk di kepala, itu orang-orang Yahudi. Kalau dia ada di rumah, dia ambil abu yang biasa untuk memasak itu, taruh di sini. Kadang-kadang dia pakai pakaian kabung untuk menyatakan keberdosaannya. Sehingga ada gerakan 3 second kneel down. Itu menarik dulu ketika ditertawain orang, di beberapa negara, salah satunya di Puerto Rico, itu banyak orang di jalan-jalan, ketika dia merasa berdosa, dia kneel down, dia berlutut, 3 second. Hanya 3 detik dia berlutut, Tuhan aku salah, ampuni saya. Ada yang nangis kneel down-nya lebih dari 3 detik. Orang yang lewat ini apa-apaan ini? Tapi Anda tahu, 1 bulan kemudian, hampir tiap orang melakukan hal yang sama. Mungkin dia berkata, you kneel down, kamu orang berdosa. Dia seperti terpelak, aku juga loh. Akhirnya gerakan itu jadi merajalela. Dan sekarang menjadi ministry, menjadi pelayanan. Di mana kita merasa bersalah, kita berlutut.
To bow down before him. Berlutut di hadapan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mana yang jujur dan mana yang takabur? Jika kita merasa tidak berdosa atau dosa kita tidak seberapa, mari kita lakukan hitung-hitungan ya. Dulu pelajaran yang paling saya sukai adalah matematika. Sehingga ketika saya kuliah bukan jurusan matematika, guru saya berkata, ya ampun kamu dulu suka loh matematika. Kok sekarang kamu tidak mau ngambil jurusan matematika? Oke, sekarang kita hitung-hitungan sederhana ya, tidak usah matematika rumit ya. Kalau kita berdosa 3 kali aja sehari, 3 kali loh. Ada yang bilang dosanya kurang dari 3 kali sehari. Bangun pagi ngomel, udan ya, bencekno, satu. Masak kasinen. Memangnya kamu hamil ya? Loh kok gak enak mentah? Apalagi kasinen itu hamil. Oke, 3 kali aja, berarti kita lebih ya. Dalam setahun berarti 21 kali 52 berarti 1092 kali dosa setahun. Kalikan umurmu. Coba salami kiri kanannya, umurmu berapa? Nilai lebih tuwek, berarti dosanya lu oke, betul? Ya atau ya? Siapa di sini yang 60 tahun ke atas? 60 tahun ke bawah sih. Ada yang 60 tahun ke atas? Wah, berarti dosa Bapak lebih banyak dari saya. Belum tentu. Siapa yang lebih muda dari 50? Oh, lebih banyak. Wah, dosaku lebih akeh timbang kalian, betul? Sebelum belum tentu gitu aneh. Aku 300 ya sedino. Kalau 300 ya kita nggak tahu hitung-hitungannya, betul? Nah coba kalikan aja kalau hanya 3 kali sehari loh. Padahal kemungkinan lebih banyak. Yang kedua, apakah Tuhan membenci kita? Ternyata tidak loh. Sebaliknya Tuhan mengubah status kita dari hamba dosa ke putra mahkota. Mari kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ada yang pernah nonton film Congkok judulnya The Last Emperor, Puyi, ketika diangkat menjadi kaisar, kalau nggak salah umurnya baru 8 tahun. Di mana 8 tahun bisa memerintah jadi kaisar? Jadi dia diwakili oleh Perdana Menteri atau menteri-menteri yang lain. Sampai dia dewasa, dia baru bisa menjadi kaisar. Kaisar Hirohito itu tetangga saya. Nggak percaya, aneh banget, betul ya? Oke. Tetapi yang sangat aneh, ada orang yang sangat bangga dengan kerajaannya. Bahkan bukan keturunan raja pun, mendirikan kesultanan keraton agung sejagat. Sunda Empire. Diwawancarai ILC, saya nonton itu pengen ngakak. Data sejarahnya ngawur. Katanya dia dirikan NATO, dirikan PBB. Ini PBB itu siapa? Mungkin persekutuan buuren juga bisa itu. Oke. Oh aneh loh itu. Oke. Ternyata penggawanya ada di sini. Kesultanan agung sejagat. Malah ini Pangeran Harry sama Meghan memilih untuk keluar dari istana, bukan? Milih menjadi manusia biasa. Pilih jadi manusia biasa. Yang namanya Ibu Permaisuri yang sesungguhnya pun Ratu Hemas. Perilakunya malah sederhana sekali. Suatu kali saya ketemu dengan Ratu Hemas, Ratu Jogja, berdua. Saya duduk di depannya. Dan dia berkata, sudah Pak Safir duduk sebelah saya aja, enggak apa-apa. Ratu loh. Teman-teman berkata ini, tak foto nih Pak, tak kirim no Susan. Oh enggak cemburu bojoku, enggak. Ini Ratu Jogja kok. Wah, menganggap kita itu sederajat. Waktu sultannya datang dia juga wawancara istri saya ya. Oh silahkan, luar biasa loh. Lihat Bapak Ibu yang tadi Yesus kasihi. Jadi ketika kita belum dewasa, maka ayat 2 dikatakan apa? Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ia telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
sebelumnya kita di luar. Ketika kita diadopsi, bahkan bukan sekedar diadopsi loh, menjadi anak kandung, kita sama. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mari kita lihat gambar yang satu ini. Senang sekali ya. Ini bapaknya kayak mirip Dev Sidik ya. Potongan rambutnya maksudnya. Betul? Mirip kan? Itu Louis yang digendong, betul? Anaknya Dev itu Louis loh juga. Enggak tahu dulu cari nama di mana begitu. Oke? Nah, jadi bisa dekat sekali sama papahnya. Saya enggak berani gendong anak saya dengan cara begini. Takut geblak. Dan kalau ada pintu yang pendek, nanti dia kejeduk lah kita celaka ya. Takut sekali saya. Tapi orang bule suka sekali gendong anaknya seperti itu. Inilah angpau kita sebagai putra mahkota. Yeskiel 36 ayat 26. Tema bulanan kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita lihat gambarnya. Orang yang sakit jantung, mengapa disebut the silent killer? The most silent killer in the world is heart attack. Pembunuh diam-diam di dunia ini adalah heart attack, serangan jantung. Inilah penelitian dari dunia kedokteran. Ya saya tanya ponaan-ponaan saya yang dokter sih. Orang yang sakit jantung itu tidak serta-merta bangun pagi dan mendapati jantungnya rusak loh. Enggak tahu. Teman saya Pak Yahya juga begitu. Aku gak kerasa loh. Tiba-tiba aku semaput. Ketika dicek, Pak bypass. Enggak tahu loh. Seringkali kita baru menyadari kalau jantung kita kacau saat sudah parah. Betul ya? Hal ini merupakan kabar buruk bukan? Bahkan kabar paling buruk yang bisa kita dengar. Hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar, jadi kalau masih sehat, mohon cek. Saya itu sudah berkali-kali dinasihati oleh ponaan, oleh Cek Yong, cek loh. Yang terutama adalah jantung. Dan suatu kali saya ikut pelatihan di KL, Kuala Lumpur, seminggu. Jadi mulai jam 8 pagi, sampai jam 10 malam. Susan langsung bilang gini, minum vitamin loh, kamu KO loh. Ada istirahat gak? Ada, hanya makan. Nggak bisa istirahat kembali ke hotel. Full sampai jam 10. Hati-hati. Tak lihat ada jadwal kosong sedikit, saya panggil Grab, saya ke iHill yang di KL, ternyata dekat 20 menit sampai iHill. Lihat saya kelihatan sehat. Saya bilang, saya mau cek jantung saya. Tekanan darah dulu ya. Terus dia tanya begini, Chinese or English? Pertama kali saya berkata, loh wajahku jelas-jelas kok mau cetung, betul ya? Oke. Tapi yang dimaksud dia itu konsultasinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Gitu. Saya langsung bilang English. Mandarin saya bisa hanya wo any dan wo yo jevan. Nanti dia ngomong aneh-aneh kan nggak bisa ya. Dicek. Dia bilang, you have to take a rest now. Langsung suruh istirahat, sekarang. Tak tahu, kenapa? Tekanan darahmu 157. Wih, saya nggak pernah 157. Terus dia tanya, loh kamu liburan? Enggak, saya training. Mulai kapan? Mulai Senin. Padahal saya datang hari Kamis, berarti sudah 4 hari. Jam training jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, biasanya saya normal 120. Kalau itu berarti insidental. Enggak apa-apa. Minum obat, tarik nafas, tak hitungi ya sampai 10 kali. Ini kok sabar banget ya, Ciamik ya. Kadang-kadang perawat di sini sudah guru segera bayar suruh lungo ya. Situ sopan sekali. Setelah istirahat dicek lagi normal, masukkan ke 640 slices itu. Jadi itu alat scan jantung yang paling presisi itu 640. Selesai dia bilang gini, udah jalan ke mall ya, makan, terserah dah makan apa dah. Padahal belum dicek. Jam 2 saya balik lagi, jam 3 baru ditemui dokternya.
Begitu ketemu saya, dia salami. Apa yang dikatakan pertama kali? You are healthier than me. Waduh, happy saya. Saya lebih sehat dari dokternya. Dokternya itu sekitar sesean. Dia udah merasa sesek, betul ya? Sesean yang merasa sesek, betul? Dia berkata, kamu lebih sehat dari saya. Lihat jantungmu, very clean. Tidak ada penyumbatan, 5% pun enggak. Oh, langsung bilang, haleluya. Pulang golek duren. Oh ya enggak, itu mencobai, betul ya? Ngawur. Oleh sebab itu kita lihat yang terakhir, kita perlu transformasi total. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17, transformasi total. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan transformasi adalah seperti ini. Belum lama ini saya mengunjungi ini rumah kupu-kupu. Wah, kupu-kupu berterbangan dari yang kecil sampai yang besar sekali. Kita menyebutnya kupu gajah. Dan di situ kita bisa melihat mulai dari telur sampai dari kepompong, sampai dari kupu-kupu. Dan perubahan yang drastis adalah ketika ulat jadi kupu-kupu. Dari jelek banget jadi kupu-kupu. Jadi kalau anak kita mungkin nggak ganteng, nggak cantik, bilang oh nggak apa-apa, kue si ular, lek gede kupu-kupu. Oke, kita lihat yang A, mematikan yang lama, Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya mau baptis seorang teman di Geraha Family, mepet, dia mau keluar negeri, jadi minta tolong dibaptis, saya baptis, begitu keluar, dia nggak keluar-keluar dari air, lihat ke atas. Terus tak tanya kenapa? Kok seakan-akan saya melihat surga yang terbuka dan berkata, Yua berkenan. Saya berkata, oh luar biasa loh, saya dulu dibaptis nggak ngalami seperti itu. Sehingga sekarang dia di US sering kontak saya. Sekarang saya masuk komunitas Kristen, Pak. Bapak nggak perlu khawatir hidupku di Amerika kacau. Nggak usah, katanya. Soalnya saya sudah menemukan apa arti dibaptis. Kita lihat next. Keluar dari air, betul-betul memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, hidup baru bersama Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerah dirinya untuk aku. Siapa yang punya komputer di rumah? Tolong katakan. Masuk gak ono sih? Masuk mek Haris tok. Sing lain sempoa kayak. Oke. Pastikan di dalamnya ada ini. Biasanya Intel Inside ya. Kalau di dalam kita, Jesus Inside. Oleh sebab itu hati-hati dengan komputermu. Bisa dibobol orang karena ada Intel di dalamnya. Tahu Intel kayak mata-mata ya, betul ya? Oke, di dalam software kita ada Intel Inside. Intel itu Bareskrim, betul ya? Hati-hati, ono mata-mata di dalam komputer kita. Sing percaya aneh lagi. Yang ketiga, hidup sesuai panggilan. Kita lihat Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan gambar ini saya senang sekali. Dia lemparkan kuk perhambaan itu. Dia tidak lagi terikat dan hidup bebas. Saya tunjukkan gambar yang menarik ini ya. Loh, bukan. Next, berikutnya. Oh, berarti gambarnya nggak dimasukin. Coba kita next, konklusi. Nah ini. Oh, ternyata muncul ya. Anak-anak di Rusia, sebagian Kristen kan. Saya juga punya teman, orang-orang Kristen di Rusia. Nah, ketika Natalan, anak-anak kecil itu suruh membuat palungan Yesus. Guru sekolah minggunya bingung, guru minggu cerianya. Yesusnya 2. Yo, apa-apaan ini? 1 aja, enggak 2. Loh, satunya Yesus, satunya siapa? Satunya saya. Terus dia tanya, loh kok bisa? Waktu saya meletakkan Yesus di situ, Yesus seperti bicara begini loh. Kan aku nangis waktu itu. Aku anak yatim piatu, gak punya apa-apa. Mama dan papa, aku kesepian. Yesus berkata begitu, kalau gitu tidur be aku aja di sini.
Jadi tak sediain 2 boneka, yang satu aku, satu Yesus ya. Langsung gurunya nangis dipeluk, ya wes enggak apa-apa, 2 Yesus enggak apa-apa. Nilai anak lagi yang bilang aku mau sama Yesus, bayinya 5 di situ. Natalan bingung gitu, bayinya 5, betul. Tapi dia betul-betul, ini sungguh-sungguh terjadi loh. Namakan, ini bocah kecil itu namanya Misia. Yesus undang saya ke Palungan, jadi saya masuk, tak belikan boneka satu lagi, tak taruh di situ. Mungkin Misia yang ireng ya. Nilai saya ikut lagi nek situ rodok sipit. Lek Dev melok lagi lu ireng sithik neh. Naruh di situ, betul? Oh, no, terlalu bayi luar biasa ya, ya. Nah, lihat konklusinya. Sefanya 3 ayat 17. Kamu dilindungi oleh Tuhan Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasanya. Tuhan gembira dan bersuka cita karena kamu. Luar biasa ya. Kalau orang tua bergembira karena kita, oke lah. Tapi kalau Tuhan bergembira karena kita, itu luar biasa. Dalam kasih-Nya diberi kamu hidup yang baru. Mungkin bingung kok terjemahannya beda ya sama Alkitabku. Ya, ini Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ada kok di Immanuel bahasa Indonesia sehari-hari. Dan gambar ini boleh Anda foto loh. Kehidupan lama kita dicoret oleh Tuhan, kita diberi kehidupan baru. Setuju? Bukan hanya menikah loh. Di depan saya ada teman saya Dewi, sebentar lagi mau menikah. Nanti saya berkati dan hidup yang baru. Dia ngikuti pacarnya senyum-senyum toh. Ya Pak Safir, ya Pak Safir, tak berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.